Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Imam Hairul Amri. Terima kasih teman-teman sudah mampir di channel saya Imam Hairul Amri. Dalam kesempatan kali ini teman-teman, saya mau sharingkan ya bagaimana cara mengatasi rasa malu ketika berjualan. Nah, apa saja sih tips trik untuk mengatasi rasa malu ketika berjualan? Ya? Ada dua tips yang akan saya sharingkan kepada teman-teman ya. Bagaimana mengatasi rasa malu ketika berjualan. Saya pribadi adalah seorang penjual teman-teman ya. Saya sebagai distributor atau supplier yang mempromosikan produk baik secara online maupun offline ya. Secara online-nya kita di website, media sosial dan lain sebagainya ya, secara online-nya. Secara offline-nya saya juga promosikan ke apotek-apotek, ke minimarket ya, yang dimana kita harus eh, bisa sharing langsung ya, bisa ketemu langsung dengan ownernya ataupun dengan manajerialnya ataupun dengan buyernya ya. Kita harus berani promosikan, berani eh, ngomong ya, supaya produk kita bisa masuk ke apotek atau ke eh, minimarket tersebut. Ini ada dua tips yang sering saya gunakan ya, yang akan saya sharingkan kepada teman-teman. Bagaimana agar kita mempromosikan produk ini, produk teman-teman khususnya, baik itu produk apapun ya, agar kita tidak malu dalam mempromosikan produk ya, bagaimana bicaranya dan lain sebagainya ya. Saya akan sharingkan dua hal ini ya, yang sering saya pakai ketika mempromosikan produk secara offline teman-teman ya. Cara yang pertama agar kita jualan tidak malu ya. Cara yang pertama, bagaimana agar kita tidak merasa malu dalam berjualan. Nah, tips yang pertama ya, tips yang pertama adalah posisikan diri kita ya, posisikan diri kita sebagai orang yang lebih pandai dari orang tersebut ya, dari customer tersebut ya. Jadi misalnya nih, misalnya saya jualan produk ya, misalnya seperti yang kemarin saya mempromosikan produk ini di apotek ya, saya sharingkan kepada buyernya, saya jualan ini seperti apa produknya, apa keunggulan produknya. Tentunya sang buyer atau sang customer ini kan belum tahu produk kita ya, belum tahu produk kita, makanya kita harus sharingkan, harus kasih tahu apa sih produknya, produk apa sih ini ya, berapa harganya, apa sih manfaatnya dari produk ini, dan apa keuntungannya ketika dijual di tokonya itu. Nah, atau apa keuntungannya ketika customer ini beli. Nah, kita harus sharingan, kita harus pahami benar-benar produk kita supaya ketika ada customer yang nanya, kita lebih pandai ya, kita seolah-olah lebih pandai menjawabnya, kita seolah-olah mempromosikan diri kita ya, lebih pandai atau lebih tinggi dari sang customer tersebut atau dari sang pemilik atau buyer dari toko yang mau kita supply ini. Kita harus memposisikan diri kita lebih tinggi atau lebih pandai ya daripada orang tersebut. Nah, itu tips pertama yang sering saya pakai ketika mempromosikan atau ketika mau masukkan atau mau memasukkan barang ini ke beberapa toko minimarket, ke beberapa apotek ya. Saya selalu pakai trik ini. Selalu memposisikan diri sebagai orang yang lebih pandai, orang yang lebih paham tentang produk ini ya gitu. Nah, teman-teman misalnya teman-teman punya produk lain ya, teman-teman harus memposisikan diri teman-teman lebih lebih tahu ya barang yang mau teman-teman jual gitu. Intinya itu. Nah, lalu yang kedua apa teman-teman ya? Tips yang kedua tentunya jam terbang teman-teman ya. Tentunya jam terbang saat pertama kali jualan, tentunya semua orang pasti bingung cara ngomongnya, bingung produknya apa, bingung produknya, keunggulan produknya apa, bingung cara promosinya gimana. Nah, pasti semua orang mengalami itu ya, baik pengusaha-pengusaha level tinggi yang mungkin dulu awal-awalnya merintis pasti juga akan melalui proses yang sama teman-teman, melalui dari tidak tahu, tidak paham, tidak tidak berani ya, malu berjualan, takut jualan. Nah,
malu menawarkan produk. Nah, semua saya yakin berawal dari situ. Tetapi karena jam terbang yang tinggi teman-teman ya, karena jam terbang yang tinggi, tentu semua itu akan diatasi dengan mudah karena setiap hari menawarkan barang, setiap hari ketemu orang, setiap hari tawarkan barang, setiap hari kasih solusi ke orang, setiap hari informasikan ke orang barang ini, setiap hari ngomong ke orang tentang barang ini. Nah, karena setiap hari itu tadi ya, setiap hari dilakukan berkali-kali ya, semuanya akan menjadi terbiasa teman-teman ya. Mentor saya Bapak Chandra Putra Negara bilang bisa karena biasa teman-teman ya. Makanya hal apapun kalau Anda tidak bisa berarti Anda belum terbiasa. Jika Anda sudah terbiasa, sudah menjadi kebiasaan teman-teman ya, tiap hari promosi, tiap hari jualan, tiap hari datengin owner atau buyer yang mau kita supply produknya. Ketika hal itu terjadi berulang-ulang teman-teman ya, pasti semuanya akan bisa dengan sendirinya ya, bisa karena biasa teman-teman. Nah, itu dua tips yang sering saya pakai teman-teman. Yang pertama tadi adalah posisikan diri kita lebih tinggi dari customer kita atau dari calon buyer kita atau dari owner, buyer ataupun supplier yang mau kita supply barangnya. Dan yang kedua, jam terbang tentunya ya. Kebiasaan promosi ini yang akan meningkatkan skill teman-teman ya. Nggak mungkin juga saya ngomong seperti ini masih belepotan ya, ngomong saya seperti ini masih belepotan karena juga masih pemula teman-teman ya. Ngomong di depan kamera ini karena juga saya masih pemula, makanya masih sering belepotan, masih sering salah-salah ya. Itu karena awal-awal merintis biasa, tapi kalau nanti sudah terbiasa bicara di kamera, sudah terbiasa mempromosikan barang, sudah terbiasa ketemu owner, sudah terbiasa ketemu buyer, ya semua akan berjalan dengan sendirinya, semua akan terbiasa dengan sendirinya teman-teman. Ya, bisa karena biasa, itu kuncinya teman-teman. Ya, itu dua tips yang bisa saya sharingkan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.